Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala na'ma'i wa syukru lahu ala ala'i wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha 'alaik qabilina laha wa atmimha alaina. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah pesantren Darul Istiqamah Pucee, para bapak, para ibu, para ustadz, para ustadzah, para da'i, para da'iyah, para musyrif, musyrifah, anak-anakku semua, para santri, harapan umat, pemimpin masa depan yang lebih baik, insya-Allah. Penghargaan khusus dan doa keberkahan untuk segenap orang tuaku, sininna tomatuaku, tomalabiku, wabil khusus tomatuaku petalawi. Doa rahmat dan maghfirah untuk almarhum Petahali. Penghargaan dan doa keberkahan untuk segenap putra-putri dan para menantu anak cucu Petahali. Barakallahu fikum jami'an. Amin. Kita mendoakan pimpinan pesantren Darul Istiqamah Pucee yang sedang dalam perjalanan. Kita doakan keselamatan, kesehatan, keberkahan untuk beliau dan segenap yang membersamai beliau. Penghargaan khusus dan doa keberkahan untuk para pimpinan pesantren yang sempat hadir, pimpinan pesantren Darul Istiqamah Lappae, pimpinan pesantren Fathun Mubarak Patahoni, dan para jamaah dari cabang-cabang dan masjid-masjid yang lain. Penghargaan dan doa keberkahan untuk secara khusus untuk Ketua Basnas Sinjai. Barakallahu fikum. Saudaraku Al-Hafidh yang saya cintai karena Allah, yang mendampingi saya di Bulukumba, pembina utama pesantren Darul Istiqamah Bulukumba, Al-Ustadz Al-Hafidh Muhammad Iqbal Choing, SPDI MPD, Hafidhahullah. Cinta terkhusus, kasih sayang dan doa keberkahan untuk istriku tercinta yang setia mendampingiku dalam suka dan duka, dalam menempuh liku-liku perjuangan,
Penghargaan khusus serta doa keberkahan untuk Pak Kapolsek Sinjai Selatan. Kedatangan beliau adalah surprise bagi kita semua dan penghargaan untuk kita semua, untuk pesantren dan pengajian kita. Masya Allah, tabarakallah, beliau parkir mobil di depan dan jalan kaki masuk. Karena tidak tahu bahwa ada jalanan melingkar bisa masuk. Jazahullahu khairan. Terima kasih Pak Kapolsek. Segenap pemirsa PKM TV dan Pucee TV, Pesantren Darul Istiqamah Pucee TV yang kita apresiasi secara khusus. Kita semua saling mendoakan kebaikan selalu. Dengan penghayatan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama muslim. Semoga Allah senantiasa memberkahi, merahmati kita semua dan semua orang yang kita cintai. Amin. Alhamdulillah, dengan kebahagiaan yang kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, kita memulai dan kita menghayati pengajian silaturahim yang mulia ini. Kita bayangkan, kita niatkan, kita harapkan mudah-mudahan silaturahim dan pengajian ini yang memasukkan kita ke syurga. Amin. Dan demikianlah setiap amal kita kerjakan. Kita niatkan, mudah-mudahan amal inilah yang memasukkan ke syurga. Setiap kali kita beramal, kita membayangkan syurga. Setiap kali kita beribadah, kita mengharapkan syurga. Kita tidak tahu amal mana yang memasukkan kita ke syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Karena itu, setiap amal kita harapkan dan kita niatkan, kita doakan, mudah-mudahan itulah yang memasukkan ke syurga. Salawat dan salam kita ulang-ulangi, kita perbanyak untuk manusia termulia, orang yang paling kita cintai dalam kehidupan ini, makhluk Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat sambil mengucapkan maknanya dalam hati, bersalawat sambil menghayati rasa cinta kepada beliau, bersalawat sambil berharap agar Allah menambahkan rasa cinta di hati kita untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada malam ini ialah panduan amal hati. Sebagai muslim, kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa semua ucapan dan semua perbuatan kita terbagi dua, amal atau dosa. Semua ucapan kita, semua tulisan kita, semua perbuatan kita terbagi dua. Kalau bukan amal, dosa. Ucapan dan perbuatan dicatat oleh malaikat yang mencatat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surah Al-Infitar. Dicatat oleh malaikat yang mulia. Semua yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Semua yang kita ucapkan dicatat oleh malaikat. Ucapan dan perbuatan dicatat sebagai amal kalau sesuai dengan Islam dan diniatkan sebagai amal. Diniatkan. Tidak dicatat sebagai amal kalau tidak ada niat.
tidak ada niat untuk beramal. Beramal tanpa niat tidak dicatat. Mesti diniatkan lillahi ta'ala. Ucapan dan perbuatan dicatat sebagai dosa kalau melanggar ajaran Islam dan sudah tahu bahwa itu dosa. Kalau melanggar dan tidak tahu bahwa itu dosa, tidak dicatat sebagai dosa. Tapi kalau sudah tahu bahwa itu dosa, masih dikerjakan, dicatat sebagai dosa. Amal dan dosa ini selain dicatat dalam kitab amal yang akan dibagikan kepada kita semua di padang mahsyar nanti, kitab amal kita akan dibagikan kepada kita di padang mahsyar nanti. Selain itu akan ditimbang. Amal dan dosa kita akan ditimbang. Kitab amal, siapa yang menerima dengan tangan kanan, masuk surga. Siapa yang menerima dengan tangan kiri, masuk neraka. Amal ditimbang. Kalau berat amalnya, masuk surga. Lebih berat amalnya daripada dosanya, masuk surga. Tapi kalau dosanya lebih berat dari amalnya, masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Dan ada juga kelompok sama beratnya. Timbangan dosa dan amalnya sama persis beratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dan timbangan al-mizan yang menimbang amal itu di hari akhirat nanti adalah timbangan yang paling sensitif, super sensitif. Di dunia, timbangan untuk beras tidak bisa dipakai untuk menimbang emas. Betul? Timbangan untuk emas tidak bisa dipakai untuk menimbang beras. Tapi di padang mahsyar nanti, semua amal naik. Amal sekecil apapun, amal yang tidak terlihat, sekecil debu, naik di atas timbangan. Dan dalam waktu yang sama, amal yang sebesar gunung naik di atas timbangan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah Al-Zalzalah, ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Inilah keyakinan kita. Inilah keyakinan kita. Yang sama tadi, sama berat timbangan amal dan dosanya, itu Ashabul A'raf. Menunggu. Ribembangi. Selama waktu tertentu. Disuruh berdiri di satu tempat selama waktu tertentu. Nanti selesai semua penghuni surga masuk surga, barulah kemudian mereka masuk surga. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya, amal kita sangat menentukan kebahagiaan kita dalam kehidupan di dunia ini. Amal membahagiakan. Kita bahagia kalau kita banyak beramal. Sebaliknya, dosa kitalah yang menjadi penyebab semua perasaan negatif kita dalam hidup keseharian. Masusaki yakini makada dosata nasabari nata masusa. Kita susah, dosa kita penyebabnya. Kita bahagia, insya Allah barakana malakta. Kita bahagia, kita senang karena amal kita diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, beramal saleh atas dasar iman, pasti kami Allah
memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, hayatan sa'idah, hayatan mutmainnah bita'atillah. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, hidup bahagia dengan amal, hidup bahagia dengan ibadah. Surah An-Nahl ayat 97. Dalam surah An-Nisa dijelaskan, An-Nisa ayat 79. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kejelekan apapun yang menimpamu, keburukan apapun yang menimpamu, itu dari dirimu sendiri. Itu adalah akibat dosamu sendiri. Ini keyakinan. Ini akidah. Ini akidah yang kita perkuat, kita ulang-ulangi di dalam hati kita. Kita perkuat di benak kita tentang amal, tentang kebahagiaan, tentang kesusahan, kaitannya dengan iman dan amal. Sekarang kita masuk pada amal-amal hati. Pengertian amal hati. Amal hati berarti amal yang dikerjakan oleh hati, yaitu kebaikan yang diucapkan di dalam hati dengan tujuan pendekatan kepada Allah. Amal hati mencakup keinginan untuk berbuat baik. Saya mau berzikir, itu amal hati. Saya mau baca Quran, itu amal hati, dalam hati diucapkan. Tapi mesti ikhlas lillahi ta'ala, agar supaya dipahalai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Keinginan untuk berbuat baik, niat untuk beramal, niat ikhlas, penghayatan iman. Penghayatan iman, ucapan iman di dalam hati. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada para malaikat, saya beriman kepada para nabi dan rasul, saya beriman kepada kitab-kitab Allah, saya beriman kepada hari akhirat, saya beriman kepada takdir Allah. Itu penghayatan iman. Itu kata hati. Itu ucapan dalam hati. Dan itu adalah amal hati. Ucapan syukur dalam hati. Ucapan syukur dalam hati. Saya bersyukur kepada Allah. Di dalam hati, saya berterima kasih kepada Allah. Syukur kearifan Allah Ta'ala. Tapawi lilalenga tita. Terima kasih puang. Itu amal hati. Itu adalah amal hati. Rasa sabar di dalam hati. Sabarak kak puang. Sabarak kak puang. Saya bersabar. Ucapkan dalam hati. Itu adalah amal hati. Sikap tawakal dalam hati. Dan seterusnya. Urgensi amal hati. Pentingnya amal hati. Satu, amal hati adalah sumber motivasi semua amal lainnya. Kalau kita melakukan amal hati, kita terdorong untuk melakukan amal fisik. Kalau kita melakukan amal hati, lisan kita berzikir. Otak kita memikirkan bagaimana mewujudkan amal hati itu. Amal yang kita ucapkan dalam hati itu. Niat, keinginan dalam hati bagaimana kita wujudkan. Ini salah satu makna dari firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 70. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Kalau Allah tahu di hatimu ada kebaikan, Allah memberikan kepadamu kebaikan. Kalau Allah tahu niatmu baik,
Allah memberikan jalan untuk melakukan kebaikan. Ada niat baik dalam hati. Allah memberikan hidayah untuk melakukan amal ibadah. 2. Amal hati adalah syarat efektivitas semua amal. Amal kita disebut efektif kalau mensucikan hati. Amal kita disebut efektif, berhasil, sukses kalau membahagiakan. Kalau membahagiakan. Kalau amal tidak membahagiakan, tidak efektif. Bagaimana agar amal efektif? Mesti melakukan amal hati. Terutama sekali niat ikhlas. Niat ikhlas. Karena amal tidak diterima oleh Allah kalau tidak ada niat ikhlas. Dalilnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dalam hadis yang sahih disebutkan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisa. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas. Kecuali yang ikhlas. 3. Amal hati mewujudkan hakikat ibadah tiada henti. Dengan amal hati kita mewujudkan penghambaan diri kepada Allah. Hakikat ibadah itu penghambaan diri kepada Allah. Yang merupakan tujuan penciptaan kita di dunia ini. Tujuan penciptaan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada. Surah Az-Zariyat ayat 56. Singkatnya, amal hati menyambung hati dengan Allah. Kalau kita beramal hati, hati kita tersambung dengan Allah. Kita mengucapkan dalam hati, saya hamba Allah. Saya hamba Allah, saya ciptaan Allah, saya dimiliki oleh Allah, saya dikuasai oleh Allah. Saya milik Allah, saya akan kembali kepada Allah. Selalu tersambung dengan Allah. Karena hati selalu berbicara tentang hakikat ibadah, hakikat penyembahan, hakikat penghambaan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cara mengamalkan amal hati. 1. Mengucapkan amal-amal hati di dalam hati secara terus-menerus. Mak bicara ki rilalang atita. Mak bicara ki mapau ki rilalang atita. Yan roriaseng amala ati. Apa yang kita bilang? Saya beriman kepada Allah. Matapag kaaripuang Allah Ta'ala. Saya cinta kepada Allah, upuji pang Allah Ta'ala. Saya takut kepada Allah. Saya rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amal hati. Saya ingin masuk surga. Demikianlah pengamalan-pengamalan amal hati lainnya. Banyak amal-amal hati. Sangat banyak amal hati. 6 rukun iman amal hati. 6 rukun iman amal hati. Syukur, sabar, tawakal. Itu amal hati. Tobat amal hati. Itu diucapkan. Khusyuk amal hati. Khusyuk amal hati. Mesti diucapkan dalam hati. Mesti diucapkan dalam hati. Karena itu adalah amalnya hati. 2. Cara mengamalkan amal hati. Yang kedua, menindaklanjuti amal-amal hati dengan amal fikir. Seperti tafakkur. Agar setafakkur, mapikiri tentang tepe.
Mapikiri tentang amala, mapikiri tentang ibadah pakasiwiang, tafakkur. Itu disebut tafakkur. Mapikiri tentang toba, mapikiri tentang amateng, tentang akhirat, ia adalah tafakkur. Menyusun perencanaan untuk amal. Menyusun perencanaan tentang amal. Terencanakan ya malak tak? Terencanakan ya malak tak? Amal apa yang kita mau kerjakan? Sudah Isya. Amal apa yang kita mau kerjakan besok? Amal apa yang kita mau kerjakan besok? Susun amal kita. Rencanakan amal kita. Itu adalah tindak lanjut amal hati. Yang ketiga, melanjutkan amal-amal hati dengan amal-amal fisik. Yang kedua tadi amal fikir. Yang ketiga amal fisik seperti berwudu, berzikir, sholat, berdoa, membaca Quran, amal-amal fisik. Belajar Islam, belajar ilmu yang bermanfaat, silaturahim, dan seterusnya. Yang keempat, meneruskan amal hati pada pengamalan amal-amal sosial. Amal-amal sosial, amal fisik juga, akan tetapi sifatnya sosial. Seperti dalam rumah tangga, pengamalan romantisme rumah tangga. Bapak, biasa mungkin makada sayang, ribeneta. Sayang, loki mai. Biasa mui Pak. Biasa muki. Kalau tidak, berarti tidak romantis. Ibu biasa panggil sayang ke bapak. Anak-anak emak kue banyak istilahnya. Kedah hani, ada bilang hani, ada bilang apa lagi? Macam-macam. Mesti romantis. Mesti romantis. Coba kita ingat, bapak-bapak, selama satu hari ada pujian kita kepada istri? Ada pujian kepada istri? Atau tidak pernah memuji? Mungkin bapak bilang, agak pujian. Kepujian amang imatu. Tidak. Mesti biasa memuji. Minimal 5 kali sehari semalam. Puji istri. Semua istri suka dipuji, betul? Ini yang bilang betul belum menikah. Sebagian. Itu romantis. Memuji, bilang sayang, bilang cinta. Bilang cinta. Sebaliknya juga begitu. Bapak-bapak juga mau dipuji. Bapak-bapak juga senang dipuji. Itu amal sosial. Itu amal. Amal dalam rumah tangga. Amal dalam rumah tangga. Selain itu, pendidikan anak. Mendidik anak itu amal sosial. Bercengkrama dengan pasangan dan anak, bersilaturahim, berbagi nasihat, berbagi ilmu, itu semua adalah amal sosial. 5. Menjadikan amal-amal hati sebagai motivasi untuk pengamalan amal-amal harta. Ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Amal-amal harta. Seperti mengeluarkan zakat. Khususnya lewat Basnas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, dan kepada lembaga-lembaga Islam yang lain. Memberikan infak, berbagi sedekah, menyenangkan orang lain dengan hadiah, memberi hadiah, menyerahkan hibah, menyantuni anak yatim, dan seterusnya. Amal yang kaitannya dengan harta benda. 6. Menghayati setiap amal sekecil apapun dengan amal hati.
Kita melakukan pembersihan, kerja bakti, angkat batu, apa saja kita, mudah-mudahan ini kasih masuk saya di surga. Mudah-mudahan ini yang memasukkan saya di surga dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Sekecil apapun. Ibu-ibu mencuci piring, anak-anakku mencuci piring, mencuci pakaian. Mudah-mudahan ini diterima oleh Allah sebagai amal, diucapkan dalam hati. Saya langkahi. Yang ketujuh, membiasakan diri untuk mengajarkan dan mengingatkan orang lain, terutama orang-orang terdekat kita, untuk selalu mengamalkan amal-amal hati. Komincai Beneta, amal hati. Amal hati Umi, amal hati sayang. Amal hati. Begitu juga kalau bapak yang marah, ibu yang mengingatkan, istri mengingatkan, amal hati. Hilang marah kalau kita melakukan amal hati. Penutup, guna mengutamakan pengamalan amal hati, kita memerlukan tentang ilmu. Kita memerlukan ilmu tentang amal hati. Ini perlu dipelajari. Kita memerlukan kesadaran, ingatan untuk mengamalkan amal hati. Bapak dan Ibu, yakinlah bahwa banyak orang salat tidak berniat ikhlas sebelum takbir. Banyak orang salat tidak mengucapkan dalam hati saya ikhlas. Yang baru tahu ilmu ini, rakaat kedua baru dia ingat, tadi saya tidak berniat, sekarang berniat, sekarang saya ikhlas. Ada yang nanti tahiyat, baru dia ingat, tadi saya tidak berniat sebelum takbir, nanti tahiyat baru berniat. Ada yang sudah salam, tadi saya sholat tidak berniat. Walaupun sudah salam, berniat ikhlas. Sebagai pendidikan supaya selalu kita ingat. Sebelum takbir, ucapkan dalam hati, saya ikhlas. Itu salat, lebih-lebih berudu. Lebih-lebih lagi dengan berudu. Siapa yang berniat ikhlas sebelum berudu? Yang mengamalkan niat ikhlas sebelum berudu hanya orang yang memahami apa itu amal hati. Apa itu amal hati? Seringkali kita bersedekah, tidak berniat mau dapat pahala dari Allah. Kasihan, bersedekah kasihan. Emas yang nyaringi, kasih sedikit. Spontan, kita melakukan amal-amal spontan. Bantu dia. Siapa yang berniat ikhlas, mau masuk surga dengan cuci piring? Tidak ada yang mengamalkan kecuali yang paham amal hati. Kecuali yang paham amal hati. Demikianlah pentingnya amal hati. Selalu bicara dalam hati. Selalu bicara dalam hati tentang kebaikan. Allah melihatku, Allah sayang padaku, Allah mendidikku. Allah mendidikku. Luar biasa nikmat Allah kepadaku. Saya mau masuk surga, saya rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amal-amal hati lainnya. Amal-amal hati lainnya. Siapa yang memuliakan masjid? Saya masuk di rumah Allah. Siapa yang bilang ini rumah Allah? Siapa yang bilang itu dalam hatinya? Tidak mengatakan itu kalau tidak memahami ilmu amal hati. Siapa yang bilang dalam hatinya bahwa di sini malaikat hadir lebih banyak dari kita? Jumlah malaikat di masjid ini lebih banyak dari kita. Siapa yang menghayati itu? Siapa yang bilang itu dalam hatinya? Hanya orang yang tahu ilmu amal hati. Hanya orang yang mengamalkan amal hati. Tapaka raja masih jie, tapaka raja sempajatta, tapaka lebih ia malakta. Dengan apa? Dengan amal hati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga diberkahi oleh Allah. Semoga diamalkan oleh yang menyampaikannya sebelum yang mendengarkannya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.